besok kalau besar, saya mau jadi orang yang bermanfaat. Jadi belum kebayang mau jadi sekjen Oppo, mau jadi Kabid Imaro Al Akbar Surabaya, mau jadi sekjen jaringan Kiai Santri Nasional, belum ada bayang. Mau jadi dosen di UNUSA, belum ada bayang. Mau jadi direktur bisnis dan kewirausahaan syariah di Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Jawa Timur, belum kebayang. Jadi dewan pakar di MES Masyarakat Ekonomi Syariah, belum kebayang. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, maka kita tidak akan menjadi orang. Karena orang cenderung meniadakan kita. Adanya kita itu kan adanya manfaat. Kalau tidak ada manfaat, orang cenderung lupa. Nggak dianggap ya. Tidak dianggap. Kalaulah kita kepingin mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, pokok salah satu solusinya. Kenapa? Hampir tidak ada satupun desa di Jawa Timur ini yang tidak ada pesantrennya. Setelah merasakan tadi ribuan pesantren yang merasakan dampak seperti ini, dari apa yang Bapak lakukan gitu ya, rasanya apa? Saya tidak percaya. Kok bisa begini? Apa sih value-value Pak Govirin ya, yang sebenarnya yang ada di pesantren, yang ada di santri begitu, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita? Satu value yang tidak pernah padam di dalam diri seorang santri, apalagi kiai, adalah khidmat, adalah pengabdian. Indonesia ini barangkali tidak akan ada tanpa kekhidmatan pengabdian kiai dan santri. Karena jauh sebelum Indonesia merdeka, berwujud Republik Indonesia, pesantren itu sudah ada. Dan kita baru terperangah ketika ahli sejarah mengungkap lebih dari 3.000 santri meninggal di 10 November 1945. Ini adalah satu semangat yang tidak pernah luntur. Maka jangan pernah khawatir, bangsa ini akan terus dijaga oleh kiai, bangsa ini akan terus dijaga oleh santri. Teruslah tingkatkan kompetensi setinggi-tingginya. Studi misalnya, jangan puas dengan S1, terus S2, lanjut S3. Keahlian, berbagai sertifikat kuasai, keahlian ini, keahlian itu. Berorganisasi, jangan cukup satu, ikuti organisasi ini, itu. Bermasyarakat, jangan lupa. Aktif di Karang Taruna, aktif di masjid dan seterusnya. Singkat cerita, jangan lewatkan waktu hanya untuk perbuatan sia-sia. Di tengah dunia yang bergerak cepat, seringkali kita lupa bahwa perubahan besar justru lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Selamat datang di Inspiring People, ruang di mana kita belajar dari perjalanan hidup, nilai dan keteguhan orang-orang yang tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tapi juga memberi dampak bagi banyak orang. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang tidak asing dalam dunia pendidikan, ekonomi syariah, dan juga pemberdayaan pesantren. Seorang akademisi, praktisi, sekaligus juga penggerak yang mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan umat. Bersama kita telah hadir Bapak Haji Muhammad Govirin, SPD MPD. Assalamualaikum Pak Govirin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di podcast Inspiring People hari ini. Sehat ya, Alhamdulillah ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Terakhir agendanya apa nih, kegiatannya? Masih seputar pemberdayaan ekonomi pesantren dan juga meningkatkan kompetensi dari SDM di pesantren. Masya Allah, jadi memang konsen ke sana ya. Jadi kalau saya ketemu beliau, ini ke kampus ketemu beliau, kemudian ke jaringan kiai santri juga ketemu beliau, kemudian ke fokus ke pesantren, ada One Pesantren, One Product juga ketemu beliau lagi, acara-acara sama gubernur juga ada Pak Govirin. Kayaknya di mana-mana ada. Staminanya yang sekuat itu apa rahasianya? Pak Yai, manggilnya Yai ini. Yang pertama kita punya orientasi. Dan orientasi itu ternyata yang bikin spirit luar biasa adalah bukan sekedar orientasi duniawi, tapi juga orientasi ukhrawi. Betapa kita melakukan satu kegiatan dua manfaat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Seringkali kita jatuh pada titik bawah ataupun demotivation. Itu karena kita hanya berorientasi dunia. Tetapi manakala kita memiliki orientasi akhirat, apapun yang kita hadapi,
tidak mampu untuk menjatuhkan kita pada titik bawah atau menyebabkan kita pada situasi demotivasi. Cacian, makian, itu tidak menyurutkan semangat kita, ujian, penghargaan, tidak menjadi kita jumawa. Dan itulah yang menurut saya menjadi spirit betapa kita setiap hari itu mengusung satu apa yang kita dapat sejak kecil dulu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini motonya yang sampai sekarang masih dipegang. Artinya ya orang mau setuju, orang mau suka, orang ngasih penghargaan, orang ngasih sesuatu yang pujian, itu semuanya nggak ngaruh. Karena tadi motivasinya ada dua tadi itu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat. Nah, ini didapat dari mana? Bisa diceritakan Pak Govirin gimana sih waktu kecilnya dulu tuh sampai punya semangat yang seperti itu? Saya lahir di lingkungan santri ya. Dan hari-hari kita selalu mendengar kajian-kajian. Saya ingat ketika waktu masih kecil, saya mendengar ada ulama yang dawuh dalam sebuah halaqah pengajian. Dan di situ saya mendengar hadis Rasulullah yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Entah kenapa di saat itu pula hadis itu nancap dalam sanubari saya. Besok kalau besar. Ini padahal masih usia apa waktu itu? Tidak SD ya. Besok kalau besar, saya mau jadi orang yang bermanfaat. Jadi belum kebayang mau jadi sekjen opo. Mau jadi Kabid Imaro Al-Akbar Surabaya, mau jadi sekjen jaringan Kiai Nasional, belum ada bayang. Mau jadi dosen di UNUSA, belum ada bayang. Mau jadi direktur bisnis dan kewirausahaan syariah di Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Jawa Timur, belum kebayang. Jadi dewan pakar di MES Masyarakat Ekonomi Syariah, belum kebayang. Itu kan didapatkan dari kiai. Nah, kalau di rumah sendiri orang tua itu gimana mendidik panjenengan? Ya, jadi saya bersyukur. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga yang harmonis, yang menurut saya bahagia dan tidak lebih, tidak kurang. Artinya sehari-hari kita disuguhkan dengan hubungan keluarga yang sangat baik dan berdampak. Di mana dampaknya? Saya melihat orang tua saya itu sering dikunjungi tamu. Dan tamu-tamu ini bukan hanya tamu yang membawa kabar gembira tentunya. Di antara mereka bahkan kebanyakan mereka itu membawa kabar yang isinya masalah. Curhat ya. Disitulah orang tua saya memberikan nasihat. Dan tidak jarang kemudian juga berusaha mencukupi apa yang menjadi keluh kesah mereka. Apa yang ada di rumah itu diberikan kepada mereka. Nah, ini adalah teladan yang membentuk karakter saya, di mana ternyata benar apa yang didawuhkan di masjid oleh ulama-ulama itu. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika kita ini mampu bermanfaat, maka disitulah kita menjadi orang. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, maka kita tidak akan menjadi orang. Karena orang cenderung meniadakan kita. Adanya kita itu kan adanya manfaat. Kalau tidak ada manfaat, orang cenderung lupakan. Nggak dianggap ya. Jadi adanya kita sama dengan tiada. Karena tidak ada manfaat. Wujudu akademi. Luar biasa dalamnya Rasulullah. Manfaat itu menjadi sesuatu yang menjadikan kita itu orang. Jadi itu yang kemudian tadi didapatkan dari rumah tangga, dari orang tua. Nah, kalau ke anak sendiri gimana nih? Sekarang kan mungkin juga sudah punya keluarga sendiri, anak istri supportnya kayak gimana, kemudian juga gaya pengasuhan atau parentingnya kayak gimana ke anak-anak? Saya punya satu istri, 4 anak. Perlu di state satu istri. Yang pertama perempuan, sudah semester 6, yang kedua laki-laki sudah semester 4, yang ketiga masih sanawiyah di pesantren, dan yang keempat masih sekolah dasar kelas 2. Istri saya sangat support, bahkan saya sangat bersyukur punya istri yang sangat memahami kesibukan suaminya yang kadang-kadang berangkat pagi, pulang pagi lagi. Udah berangkat pagi, pulangnya pagi lagi. Jadi 24 jam. 24 jam ya. Tadi malam saya
baru pulang dari Kudus, masuk rumah itu jam 2 dini hari. Masya Allah. Dan bersyukur pintu tidak terkunci. Atau udah punya kunci cadang? Enggak juga ya. Nah, keterbukaan antara saya dengan keluarga ini saya coba terapkan dengan mengambil hikmah-hikmah. Kita mengambil hikmah dari pelajaran kenapa sih Ismail itu diperintahkan untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim di usia remaja. Kenapa tidak di usia bayi saja yang tidak bisa teriak, paling owek, selesai. Kenapa tidak di usia balita saja, di bawah 5 tahun, cukup ditutup mulutnya, selesai. Kenapa harus remaja? Ternyata kuncinya adalah ada dialog di situ. Bahwa di usia remaja Nabi Ibrahim bermimpi 3 kali berturut-turut, baru berani menyampaikan ke putranya, wahai putraku, tadi malam abimu bermimpi, diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu, nak? Coba orang tua sekarang, seberapa sering menanyakan ke anaknya, bagaimana pendapatmu, nak? Nabi Ibrahim memberikan contoh. Bagaimana pendapatmu, nak? Anaknya yang soleh mengatakan, wahai abiku, karena ini perintah Tuhanmu, lakukanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Ini adalah satu cerminan bahwa berkeluarga ya harus punya gaya parenting yang meniru junjungan kita Nabi Muhammad dan juga meniru apa yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karena itu saya di dalam melakukan segala aktivitas saya terbuka. Apapun kegiatan saya, anak-anak saya tahu. Bahkan berapapun penghasilan saya, hutang saya, anak-anak saya tahu semua. Iya, ini penting hutang ini ya. Karena yang membayarin kalau kita nggak ada kan nanti anak-anak. Anak-anak yang membereskan. Nah, inilah yang saya terapkan sehingga Anfak itu anak-anak tidak pernah protes. Istri saya juga mendukung ketika kita berinisiasi mendirikan yayasan, di dalamnya ada masjid, tidak keluar tenaga, waktu, pikiran, biaya, semua disupport. Karena mereka juga semua sudah paham tadi itu ya, karena ada keterbukaan, ada dialog di situ. Baik, jadi kita udah ngomongin tadi tentang masa lalu, kemudian juga saat ini dengan keluarga. Nah, saya sekarang pengen nanya yang juga banyak mungkin yang penasaran karena Pak Gofir ini ada di mana-mana tadi ya, di kampus, di UNUSA, pengajar di sana, kemudian juga di OPOP ya, Sekjen OPOP, One Pesantren One Product, nanti kita ngobrol tentang ini. Kemudian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jawa Timur, juga di Masjid Al-Akbar, Masjid Kebanggaan Orang Jawa Timur dan juga nasional. Nah, peran-peran Pak jaringan Kiai Santri Nasional tadi ya, peran-peran Pak Gofirin di tempat-tempat ini seperti apa nih Pak? Kita kupas satu-satu. OPOP misalnya, One Pesantren One Product. Ini karya salah satu masterpiece Ibu Khofifah ya. Gimana tuh Pak? Saya tidak menyangka 2019 ketika bulan Februari Ibu Khofifah Parawansa dan Pak Emil Elistianto Dardak itu dilantik. April kami berdiskusi dengan beliau. Ternyata beliau punya suatu gagasan yang besar dan luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan pondok pesantren. Sangat beralasan, karena pesantren di Jawa Timur waktu itu 2019 jumlahnya 6.400 sekian. Dengan jumlah santri 990.000 sekian, hampir 1 juta. Dari situlah saya tergerak bagaimana mendesain sesuai dengan amanahnya Ibu Gubernur, bahwa beliau ingin memberdayakan pesantrennya, ingin memberdayakan santrinya, dan ingin memberdayakan alumninya. Saya pikir itu adalah sebuah gagasan besar yang bisa dikaitkan dalam satu ekosistem. Lalu muncullah OPOP, dan OPOP itu original dari Ibu Gubernur. Nama OPOP itu namanya Pesantren One Product. Bila saya katakan Ibu izin, yang pemberdayaan santri kita kasih nama Santripreneur. Pemberdayaan pesantren kita beri nama Pesantrenpreneur. Yang pemberdayaan alumni
kita beri nama Sosiopreneur. Tapi kira alumni-preneur, bukan Sosiopreneur ya. Agak sempat begitu juga. Ini alumni-preneur atau gimana? Kan ada teorinya alumni-preneur. Betul. Nah dari situlah kemudian kita launching bersama Ibu di bulan Agustus 2019. Dan alhamdulillah sekarang di 2026 OPOP itu sudah diikuti 1.620 pondok pesantren se-Jawa Timur. Artinya minimal sudah tercipta 1.620 produk yang semuanya itu secara terklasifikasikan, ada yang dari pesantren besar, sedang, kecil, dan keberhasilan itu ternyata sudah sangat dirasakan oleh pesantren, santri dan alumni serta masyarakat. Bahkan beberapa pesantren sudah bisa meningkatkan kemandiriannya. Untuk membangun asrama tidak harus nunggu bantuan pemerintah. Cukup dengan berbisnis, maka dia bisa menyisihkan hasil usahanya untuk membangun asrama sendiri. Menambahi gaji guru, asatid, ustadz-ustadzahnya tidak selalu berharap dari syahriah santri ataupun donasi dari para ahniah, tetapi dari usahanya yang digeluti, maka ada hasil yang bisa ditasarufkan untuk menambah gaji asatid. Ini satu kebanggaan. Belum lagi dampak eksternalnya. Ibu-ibu yang nganggur dengan adanya OPOP ini bisa bekerja di unit usahanya pesantren. Ini yang sekitar pesantren. Pemuda-pemuda desa yang tidak punya pekerjaan atau mungkin berpenghasilan rendah ini bisa terlibat aktif dalam proses produksi, penjualan dan sebagainya. Kalaulah kita kepingin mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, OPOP salah satu solusinya. Kenapa? Hampir tidak ada satupun desa di Jawa Timur ini yang tidak ada pesantrennya. Hampir tidak ditemukan. Bahkan ada satu desa yang pesantrennya itu lebih dari sekian banyaknya. Ini kalau berdaya semua, masyarakatnya akan sejahtera. Karena di dalam desa, di dalam lingkungan pasti ada kekuatan sumber daya alam, kekuatan sumber daya sosial dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian kita elaborasikan agar betul-betul ini menjadi sebuah kekuatan yang bisa diberdayakan. Makanya OPOP itu kan one pesantren, one produk, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Dan ini sudah dirasakan tadi oleh ribuan pesantren dan bahkan juga diadopsi provinsi-provinsi lain ini ya, karya dari OPOP ataupun juga one pesantren, one produk di Jawa Timur. Dan ini artinya ini luar biasa loh, beliau 2 periode tidak tergantikan. Makanya mendapatkan apresiasi sebagai penggerak ekonomi umat. Yang paling ada mungkin contoh dari pesantren yang paling spektakuler perkembangannya nih Pak Govirin ya, setelah mengikuti OPOP dan pembinaan dari OPOP ini. Di Malang itu ada pondok pesantren pondok pesantren di Malang itu ada Ar-Rifai 2, ada An-Nur 2. Yang paling terasa An-Nur 2. An-Nur 2 itu dulu sudah mulai usaha, tapi untuk internal saja. Begitu ikut OPOP, kita fasilitasi berbagai hal, ada 5 kelembagaannya, SDM-nya, produksinya, pemasarannya, dan pembiayaannya. Dari kelima aspek ini, sekarang An-Nur 2 sudah ekspor ke berbagai negara. Ekspor. Produknya air minum ekspor. Rasa kopi berkarbonasi. Wah, menarik ya. Iya. Tapi kopi. Kemasannya ada botol, ada kaleng. Dilepas oleh Bu Gubernur di Surabaya waktu itu, pelepasan ekspor ke Malaysia. Pabriknya, prasastinya ditandatangani oleh Bu Gubernur sebagai bagian dari implementasi one pesantren, one produk. Itu di Malang. Di Jember, statusnya tidak seberuntung An-Nur 2. An-Nur 2 kan kita kenal pesantren gede. Ini kecil sekali. Santrinya hanya 200-300 orang. Beliau alumni dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Pulang ke Jember, Bangsal Sari naik, kira-kira masih 45 menit lagi ke lereng Gunung Argopuro.
Ketemu kami di 2019, daftar ikut OPPO. Waktu itu kapasitas produksinya baru 5 kilo per bulan. Apa nih produksi apa? Kopi. Oh, kopi, oke. Digoreng-goreng sendiri, dikemas-kemas sendiri, jual-jual sendiri. Nggak habis diminum-minum sendiri. Iya. Lalu kami coaching, kami dampingi, kami latih bahwa produk itu harus ada mereknya, produk itu harus ada halalnya, produk itu harus ada izin edarnya, PRT minimal, produk itu harus dikemas dengan bagus, produk itu harus ber-SNI, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Tidak sampai 2 tahun, dari 5 kilo, sekarang kapasitasnya 6 ton per bulan. Masuk ton ya? Ton, bukan kilo lagi, ton. Dan 6 ton per bulan. Kita kesana dulu, saya masih ingat betul, dapur penggorengannya itu, dapur rumah tangganya itu. Waktu itu ya, waktu pertama. Sekarang gudangnya sudah lebih dari 2. Belum proses produksinya sudah serba modern. Mesinnya sangrai sudah modern, mesin pengemasan sudah modern, bahkan sudah bisa menerima maklum. Kalau Sam FM mau bikin produk sendiri, datang ke sana aja ya, dibuatin namanya. Itu luar biasa, dan pemasarannya sudah nasional. Bahkan saya katakan tadi, kalau ada ibu-ibu nganggur, pemuda desa yang ingin menambah penghasilan, kopi ini solusi. Dan kalau tidak percaya bisa dicek di berbagai marketplace, tulis saja mereknya Bikla. WIKLA, Bikla, oke. Baroka Ibrahimi Kopi Lereng Agung. Oh, ada singkatannya. Iya, ada akronim. Kalau tidak jauh dari sini, kita mengenal Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Oh ya, ada di Surabaya, ada di Pajak. Santrinya 12 ribuan. Itu kalau kita mau belajar konsep pesantren modern yang tidak meninggalkan nilai-nilai kepesantrenan. Tetapi juga mengedepankan jiwa kewirausahaan, ya Amanatul Ummah itu. Mulai dari pabrik air minum punya sendiri. Pabrik roti, tahu, tempe punya sendiri. Peternakan perikanan punya sendiri. Perkebunan persawahan punya sendiri. Apapun punya sendiri. Sehingga dengan 12.000 santri secara mandiri bisa dipenuhi dalam pesantren itu sendiri. Sirkulasinya, kata kiainya, Profesor Kiai Asep, sang kiai penghasilan, ini bukan rahasia, memang kita sudah ditulis dan disampaikan di mana-mana. Penghasilan kiai 8 miliar per bulan. Penghasilan bunyai dengan bikin kantin-kantin yang modalnya hanya 5 juta itu, sekarang penghasilan bunyai per bulan 2 miliar. Insya Allah. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini kan dampaknya konsep dari moto Pak Govirin tadi anfa ya, bermanfaat. Nah, setelah merasakan tadi ribuan pesantren yang merasakan dampak seperti ini dari apa yang Bapak lakukan gitu ya, rasanya apa? Saya tidak percaya. Kok bisa begini? Seakan-akan apa yang saya lakukan hari ini sudah jauh melebihi apa yang saya ekspektasikan. Dan ternyata ini tidak lepas dari konsep keberkahan, keberkahan orang tua, keberkahan guru-guru kita, dan kita punya satu dorongan dari dalam bahwa kita harus berhasil, karena kalau tidak berhasil tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, maka kita tidak akan dianggap orang oleh orang lain. Ini baru satu OPOP ya, masih banyak lagi peran-peran beliau ini di masyarakat, termasuk juga di pemerintahan ya. Yang menarik juga adalah di jaringan Kiai Santri Nasional. Nah, ini kan akar dari Pak Govirin juga, bahkan mayoritas umat Islam di Indonesia kan akarnya dari pesantren, dari Kiai Santri, kemudian membangun bangsa ini. Apa sih value-value Pak Govirin ya, yang sebenarnya yang ada di pesantren, yang ada di santri begitu, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita? Satu value yang tidak pernah padam di dalam diri seorang santri, apalagi kiai, adalah khidmat, adalah pengabdian. Indonesia ini barangkali tidak akan ada tanpa kekhidmatan pengabdian kiai dan santri. Karena jauh sebelum Indonesia merdeka, berwujud Republik Indonesia, pesantren itu sudah ada. Bahkan menjadi entitas yang ditakuti penjajah Republik ini, di mana ada pesantren tumbuh, maka ketika itu ada upaya-upaya untuk
mengecilkan, untuk mengerdilkan sehingga tidak jadi bertumbuh besar, yang itu berpotensi menjadi perlawanan bagi para penjajah. Dan semangat itu kemudian menjadi semangat patriotisme kalangan kiai dan santri. Kita mengenal kisah 10 November. Kalau di zaman sejarah masih dikaburkan, maka kita tidak pernah mengenal bahwa ternyata ada sosok Kiai Hasyim Asy'ari yang menjadi motor gerakan perlawanan 10 November. Kita tidak pernah tahu bahwa Bung Tomo yang terkenal dengan pekik merdekanya itu justru sebelum meneriakkan semangat kepada arek-arek Surabaya, datang dulu sowan ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Dan kita baru terperangah ketika ahli sejarah mengungkap lebih dari 3.000 santri meninggal di 10 November 1945. Ini adalah satu semangat yang tidak pernah luntur. Maka jangan pernah khawatir, bangsa ini akan terus dijaga oleh kiai, bangsa ini akan terus dijaga oleh santri, karena tidak pernah luntur jiwa kekhidmatannya kepada bangsa dan negara Indonesia. Soal ini sangat penting sekali, karena di era sekarang kita di era transaksional, di era saya dapat apa, kamu dapat apa, tapi justru nilai pengabdian, khidmah ini yang harus dijaga ya. Dan kadang juga kalau kita yang nggak pernah mondok, nggak pernah ke pesantren, agak nggak relate dengan pengabdian ini Pak Govirin ya. Kadang ada santri yang disuruh ngambil air, rewang bantu gitu ya. Orang mikirnya ini disuruh ngapain, padahal disuruh belajar, padahal itu bentuk khidmat. Ini kayak gini kalau kita relatekan dengan kondisi anak muda Gen Z, Gen Alpha sekarang gimana nih Pak Govirin? Betul, saya kadang-kala juga musdada ya, melihat generasi Alpha, generasi Z itu yang sudah ikut-ikutan transaksional. Jadi ketika dimintai tolong oleh gurunya atau orang yang lebih tua darinya, itu selalu persis cost and benefit. Ada cost and benefit ya. Apa ini benefitnya? Nah itu yang menjadi value utama di pesantren. Bahwa pesantren itu sangat mengedepankan kekhidmatan, sehingga santri-santri itu banyak yang sekarang menjadi orang tokoh besar ya, orang besar, tokoh nasional, itu ya berawal dari khidmat itu. Saya jadi teringat bahwa ketika saya kecil itu, kekhidmatan saya adalah hanya menyapu lantai, mengelap kaca setiap hari subuh hari. Di saat seusia saya masih malas-malasan, saya sudah berkhidmat seperti itu. Dan ketika saya pulang ke daerah asal saya, dia tanya, apa sih rahasia? Ya rahasianya mau nyapu di sini. Itu rahasia, karena barokahnya di situ ya. Dan maksud barokah ini kan agak-agak tidak bisa diterima mentah-mentah oleh orang yang tidak pernah di pesantren atau di lingkungan santri. Ini saya ceritakan agar kita semua memahami bahwa konsep keberkahan itu ada. Dan yang menjadi ketua umum JKSN, Jaringan Kiai Santri Nasional, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saiful Halim MA. Beliau ini putra pahlawan nasional, salah satu muassis Nahdlatul Ulama yang berasal dari Jawa Barat. Kalau kita mengenal selama ini muassis NU itu ada 3, kita belum pernah membaca sejarah bahwa ternyata ada satu muassis Nahdlatul Ulama yang mengiringi Mbah Wahab Hasbullah dari Tambak Beras itu untuk selalu mencatat dakwah-dakwahnya Mbah Wahab dan mensiarkan. Bahkan ketika ada pertemuan alim ulama, ketika era-era awal kebangkitan ulama, dibentuknya Nahdlatul Ulama, maka Mbah Abdul Halim, ayahanda dari Prof. Asep Saiful Halim, itulah yang mendistribusikan undangannya, sekaligus memastikan bahwa beliau-beliau ini akan hadir dalam pertemuan tersebut. Inilah yang kemudian berjalan sedemikian lamanya, lalu lahirlah Nahdlatul Ulama, kemudian kiprahnya di Nahdlatul Ulama tidak terbantahkan lagi. Akhirnya tahun 2023 kemarin Mbak Yai Abdul Halim dari Majalengka, Jawa Barat dinobatkan oleh Presiden Jokowi menjadi pahlawan nasional.
Dan keturunannya sekarang Kiai Asep Syekh Halim. Beliau mewarisi nilai-nilai ayahandanya, menjadi penggerak. Salah satunya adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah, juga sebagai ketua umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama PBNU, kemudian juga menjadi ketua umum Jaringan Kiai Santri Nasional. Ya, yang sekretaris umumnya adalah membersamai beliau tadi itu. Masya Allah. Jadi kalau selama ini orang ya karena tidak banyak yang mengetahui tadi ya, selain 3 yang serangkai dari Jawa Timur ini juga ada Kiai dari Majalengka, Jawa Barat yang menjadi muasis atau salah satu pendiri juga dari Nahdlatul Ulama. Yang waktu itu nggak bisa dibayangkan kayak sekarang. Sekarang kan kita ngundang lewat WA, telepon. Ini harus dipastikan datang satu-satu ke Kiai. Baik. Nah, ini sekarang kita bicara tentang generasi muda nih, Pak Gofin, sebagai penutup juga ya. Tadi kalau saya ambil ya hikmahnya, wisdomnya dari beliau tadi ya, anfa'uhum linnas, bermanfaat kepada manusia, kemudian ada pengabdian, khidmat. Apa yang perlu dipersiapkan? Kalau jurusan sekolah, kuliah mungkin saat ini sudah dipilih oleh masing-masingnya. Tapi gimana setelah lulus kuliah atau mungkin lulus pesantren, terus setelah jadi santri ini bisa bermanfaat? Harus ngapain? Yang pertama, tingkatkan kompetensi. Karena kita ini bisa bermanfaat kalau kita punya kompetensi dalam bidang apapun. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jangan mengkomersilkan kompetensi. Kita ini terjebak dalam alam dunia, terjebak dalam paradigma berpikir material yang seakan-akan kita selalu dibayang-bayangi ketakutan bahwa kita tidak bisa makan, kita tidak bisa hidup kalau kita tidak mengkomersilkan kemampuan kita. Ketika anak muda sudah terbayang-bayangi oleh hal itu, maka dia akan dengan sendirinya terbebani oleh kehidupannya sendiri. Berbeda dengan ketika anak muda sekarang mengambil hikmah dari para orang tua, terus mengasah kemampuannya, kompetensinya sampai setinggi-tingginya, tapi dia kemudian mendayagunakan kompetensinya itu untuk kebermanfaatan umat. Lalu apa yang ditunggu? Keberkahan. Allah akan mencukupkan kita. Dan janji-janji Allah itu sudah banyak bertebaran di Al-Quran. Barang siapa yang membela agamaku, maka aku akan membelanya. Barang siapa yang berdagang denganku, maka akan aku berikan keuntungan kepadanya. Banyak. Dan itu sudah tidak perlu dipikirkan karena pasti terjadi. Kita akan terjebak pada satu paradigma berpikir bahwa apa iya kalau kita nggak mengkomersilkan kompetensi kita, lalu kita bisa kaya? Apa iya kalau kita tidak berpikir cost and benefit, orang kemudian memberikan penghargaan benefit kepada kita? Nah, bayang-bayang itulah yang kemudian menghalangi sebenarnya orang itu untuk sukses. Oleh karena itu, saya berpesan pada adik-adik saya, anak-anak muda, anak-anak saya mungkin, teruslah tingkatkan kompetensi setinggi-tingginya. Studi misalnya, jangan puas dengan S1, terus S2, lanjut S3. Keahlian, berbagai sertifikat kuasai, keahlian ini, keahlian itu. Berorganisasi, jangan cukup satu, ikuti organisasi ini, itu. Bermasyarakat, jangan lupa, aktif di Karang Taruna, aktif di masjid dan seterusnya. Singkat cerita, jangan lewatkan waktu hanya untuk perbuatan sia-sia. Hiasi, isi waktu-waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang akan menjadikan kita orang di masa depan. Saya teringat ketika awal-awal membina rumah tangga. Usia saya masih 22. Sangat muda sekali. Terus sarjana. Bahkan mungkin 22 tahun itu kalau saya lihat foto-foto waktu menikah itu kayak manten sudah aja. Saking unyu-unyunya waktu itu ya. Tapi saya berpikir bahwa orang di usia itu sudah bisa menikah dan tidak ada alasan untuk menunda. Kalau alasannya itu karena harta, maka menurut saya itu alasan waktu itu ya tidak bisa diterima.
Dan banyak dalil-dalil yang menguatkan kita bahwa dengan menikah itu akan terbuka pintu rezekinya. Dengan menikah maka akan terselesaikan masalah-masalahnya. Wah, itu yang menjadi semangat kita untuk segera menikah. Tapi kemudian yang terpenting di sini adalah kita ini kan akan menikah. Menikah sekarang dan menikah nanti kan menikah. Sama-sama menikah ya. Menikah. Ngapain harus nanti? Ngapain ditunda? Ya sudah, kalau memang sudah kompetensinya ada. Jadi jangan asal gitu ya. Ya memang ada perhitungan dan seterusnya. Kemudian ketika kita melangkah dalam kehidupan anak-anak adik-adikku, jadi kalau kita pada fase-fase hadapi sudah, jangan ditunda-tunda. Karena tidak sekarang, nanti pun juga akan dihadapi juga. Jadi tinggal kita mau segera menyelesaikan agar segera tuntas, agar kita lanjutkan perjalanan dan menemui masalah yang baru lagi. Tapi tambah meningkat anunya, kayak spiral itu kan. Itu posisinya spiral. Jadi kalau kita tidak selesaikan sekarang, kita akan selesaikan di akan datang. Tapi masih ini yang kita selesaikan. Tapi kalau ini kita selesaikan, kita berjalan, ketemu masalah lagi, kita selesaikan lagi, ketemu lagi di depan, ini akan menjadikan kita lebih kuat, kita menjadikan lebih tahan banting dalam menghadapi setiap masalah yang akan kita hadapi. Oke, jadi jangan dihindari masalah tersebut. Kalau ketemu yang sudah selesaikan sekarang, jangan ditunda-tunda. Ini kalau tadi kan kita bicara di peran-peran Pak Govirin di civil society, tapi ternyata di pemerintahan pun juga mendapatkan lencana Jar Basuki Mawabeya. Apalagi yang belum dicapai Pak Govirin? Atau yang pengen dicapai? Penghargaan itu bagi saya bukan tujuan ya. Dan ketika saya mendapatkan rencana Jar Basuki Mawabeya itu tiba-tiba sekali saya ingat besok upacaranya, upacara hari santri, malam baru saya dihubungi. Besok dia di mana? Saya bilang saya di Surabaya saja. Besok ada undangan, mohon tidak diwakilkan. Harus datang sendiri. Pakaiannya begini-begini. Ada apa? Tidak bisa kita sebutkan sekarang. Yang penting besok datang. Surprise ini ya. Ya, besok datang saja. Ternyata Masya Allah, ketika saya datang di Gladi, itulah baru saya tahu bahwa setelah pada saat upacara berlangsung, setelah amanat pembina upacara Gubernur Jawa Timur akan berkenan menyematkan rencana Jar Basuki Mawabeya yang disematkan kepada saya. Waduh, itu surprise banget dan saya sangat bersyukur. Igorannya sampai sekarang masih saya tempel terus di kamar. Itu menjadi sebuah penyemangat bagi saya karena seorang saya yang berawal dari desa dan sangat, saya bilang tadi tidak kurang tidak lebih, ternyata mampu. Dan Jar Basuki Mawabeya itu konon katanya di pemerintahan menjadi satu kebanggaan yang luar biasa. Seorang aparatur sipil negara ASN ketika ingin mencapai penghargaan itu harus melalui banyak sekali tahapan, puluhan tahun dan waktu yang lama. Saya berkah menjalankan amanah beliau penuh dengan sungguh-sungguh bagaimana mengoptimalkan pemberdayaan ekosistem pesantren melalui 3 pilar pokok, santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur, dirasakan manfaatnya secara nyata. Dan itulah yang kemudian menggerakkan Ibu Gubernur menganugerahkan rencana Jar Basuki Mawabeya pada saya. Jadi nggak ada target-target lain lagi nih Pak? Tidak ada target. Yang penting bermanfaat tadi ya. Saya juga ingin berpesan pada semuanya saja bahwa jangan hidup ini memiliki orientasi penghargaan. Penghargaan yang formal maupun penghargaan yang non formal. Pujian, penghargaan itu kadang menjadikan kita lupa akan tujuan yang sebenarnya, sehingga kita akan selalu tertuju pada pujian dan penghargaan, lupa esensi perjuangan. Dan saya meyakini bahwa sama dengan rezeki konsepnya. Kalau kita bergerak terus dengan konsep anfa'uhum linnas tadi, kita tingkatkan kompetensi, maka penghargaan dan rezeki itu akan membersamai dengan otomatis.
Tidak perlu dipikirkan sudah kali. Yang penting terus saja memberikan manfaat, meningkatkan kompetensi, jangan pernah berhenti berjuang. Selebihnya biarkan alam semesta yang menentukan. Masya Allah, oke, sangat inspiring sebagaimana tema kita di hari ini, inspiring people. Terima kasih Pak Gofrin sudah berbagi. Sama-sama. Semoga setelah ini ada banyak manfaat-manfaat yang bisa dibagikan ya untuk masyarakat semua tentunya, dan semoga bermanfaat juga apa yang kita diskusikan hari ini untuk yang lain, memberikan inspirasi sebagaimana tema kita inspiring people. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.